Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bengal Tiger. Akas yang diperankan oleh Raffi Teja kini dipekerjakan oleh menteri bernama Ashok Gajapati. Sosok Akas yang kuat tak diragukan lagi oleh menteri untuk segera merekrutnya menjadi pengawal pribadinya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Eki Cika 6208, Agus Poleng NL4OV, Rahmani 2795, Awaludin Farhan 8121, dan Rizky Kacung 1618. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan beri komentar terbaik buat Mimin ya. Dan inilah Akas yang cerdas akan menyibuli beberapa pejabat dan orang terdekatnya. Dan misi terselubung Akas pun dimulai. Film ini tentang kehidupan seorang pemuda pengangguran bernama Akas Narayan. Ketika teman-temannya diculik sekelompok preman karena judi, Akas yang diperankan Raffi Teja tampil sebagai pahlawan. Kehebatan bertarung Akas sudah terkenal di desa Kesavaram, tempat tinggalnya. Pukulan Akas bisa membuat orang langsung pingsan. Tendangannya juga sangat kuat. Akas adalah harimau bagi lawan-lawannya. Kepribadian Akas membuat ipar-iparnya sering ngomel. Dua kakaknya memiliki pekerjaan, sedangkan Akas masih saja berkeliaran tanpa arah tujuan. Akas diminta segera menikah agar memiliki rasa tanggung jawab. Keluarganya mengajak Akas bertemu seorang gadis bernama Aksen. Akas sangat setuju menikah dengan gadis yang cukup cantik itu. Keduanya kemudian bicara empat mata. Akas sempat melihat foto-foto keluarga Aksa. Setelah berduaan, Aksa dengan jujur mengaku tidak menyukai Akas. Alasannya sederhana, Akas bukan orang terkenal. Kriteria calon suami yang diinginkan Akas harus seperti selebriti, sehingga nama dan wajah Aksa bisa sering ikut tampil di media bersama suaminya. Penolakan Aksa membuat Akas patah hati. Dia ingin secepatnya biar terkenal. Akas berkomitmen untuk menjadi selebriti. Hal itu membuat keluarganya geleng-geleng kepala. Untuk bisa terkenal, Akas melakukan tindakan ceroboh dan gila. Dia melempar Menteri Pertanian Samba dengan batu saat kampanye di atas panggung. Tindakan Akas membuatnya ditangkap polisi. Akas malah pasang gaya dan berikan senyuman terbaik karena semua wartawan mengambil gambarnya. Menteri Samba sangat murka. Orang yang berani melemparnya harus mati. Akas didatangi di penjara. Polisi mempersilahkan menteri jika ingin menembak Akas yang sudah babak belur. Tapi orang yang akan ditembak justru tidak takut mati. Ayo tembak, saya tidak kenal rasa takut, ujar Akas. Keberanian Akas membuat Samba terhenyak. Akas dikeluarkan dari penjara. Ketika ditanya mengapa melempar batu dengan polosnya, Akas menjawab agar diliput media. Jika tujuannya membunuh, Akas akan melempar bom. Akas hanya ingin menjadi orang terkenal saja dengan sensasi yang dibuat. Samba tertawa melihat karakter unik Akas. Samba ingin Akas bekerja untuknya. Tawaran itu diterima dengan syarat diberikan gaji Rp100.000 per bulan. Samba menyetujui itu.
Malamnya, Samba menemani sahabatnya, Menteri Dalam Negeri Nagapa yang sedang bermuram durja. Putri Nagapa, Srada, akan pulang dari luar negeri untuk menikah. Nagapa khawatir musuhnya akan membahayakan Srada. Tidak mungkin juga Srada dijemput dengan pasukan. Samba menawarkan bantuan. Anak buahnya yang bernama Akas bisa diandalkan untuk melakukan tugas itu. Samba menjamin Akas akan melaksanakan tugas dengan baik. Akas pergi menjemput Srada di bandara. Sosok Srada yang diperankan Rasikana terlihat sangat menawan di mata Akas. Wajahnya menyejukkan, senyumannya membahagiakan. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka ditabrak musuh. Ganiredi yang merupakan musuh ayah Srada memblokir jalan raya. Nyawa Srada ingin dihabisi. Akas menyelamatkan Srada. Musuh di hadapannya dibabat habis. Ganiredi juga tidak mampu mengimbangi kekuatan Akas. Jika mau, Akas sangat dengan mudah membunuh Ganiredi. Srada sangat kagum melihat kehebatan Akas. Mendagri Nagapa juga bersyukur Srada baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa Ganiredi mengetahui dengan tepat jadwal kepulangan Srada? Ternyata Akas memberitahunya. Nagapa jadi kesal. Akas beralasan hanya ingin membuat Ganiredi tidak berani lagi mengganggu. Srada semakin mengagumi karakter Akas. Srada bahkan menyarankan ayahnya akan mempekerjakan Akas. Orang hebat seperti Akas sangat dibutuhkan keberadaannya. Saran Srada benar juga. Nagapa menelepon Akas menawarkan pekerjaan. Padahal saat itu Akas sedang mengantar Menteri Samba ke gedung parlemen. Akas awalnya malu-malu, tapi setelah mendengar gaji yang akan didapatkan 2 kali lipat, saat itu juga Akas menghentikan mobil. Dia meninggalkan Menteri Samba di tengah jalan untuk bergabung dengan Mendagri Nagapa. Nama Akas semakin populer karena menjadi tangan kanan Mendagri. Wajahnya masuk berita di koran maupun televisi. Keluarga Akas jadi khawatir dengan apa yang dilakukannya. Bekerja di tempat baru membuat Akas dekat dengan Sidapa, adik Mendagri yang terobsesi menjadi bintang film. Sidapa sering dipermalukan oleh Nagapa karena obsesi gilanya itu. Apalagi ketika keluarga calon pengantin pria akan datang melamar Srada. Pakaian dan gaya Sidapa yang sok ngartis membuat Nagapa kesal. Sidapa diminta berhenti untuk berakting karena memang tidak layak menjadi bintang film. Tiba-tiba Sidapa marah dan mengamuk. Istrinya yang menasihati dipukul hingga terpental jauh. Anak-anaknya juga ditendang. Melihat itu, Nagapa ingin memukul Sidapa, tapi tiba-tiba Sidapa berlutut. Ternyata adegan tadi hanya akting saja. Sidapa sedang menunjukkan bakatnya. Terbukti, anak dan istri Sidapa baik-baik saja. Nagapa pun luluh. Dia mau membiayai pembuatan film Sidapa jika memiliki cerita yang bagus. Sementara itu, keluarga calon pengantin laki-laki tiba. Kecantikan Srada langsung memicut hati Karan, anak Menteri Subaredi yang akan menjadi suami Srada. Mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Akas tidak mau kalah. Dia berdoa di kuil agar Srada menjadi jodohnya. Ikhtiar juga dilakukan dengan memanfaatkan kebodohan Sidapa. Srada sendiri selaku pengantin wanita menyimpan kekaguman pada sosok Akas. Masalah pemilihan kain sari saja, Srada mengikuti selera Akas. Parahnya, Srada membiarkan Akas memasang sari untuknya. Karena menjadi calon suami Srada tidak berpikir macam-macam karena Akas bekerja untuk ayah Srada.
Malamnya, Karan mengajak Srada menikmati hiburan ke bar. Kecantikan Srada menarik perhatian seorang pemuda yang mabuk. Sebut saja nama pemuda itu Bangke Reddy. Dia sengaja menabrak Srada untuk menggoda. Karan langsung memukul Bangke karena kurang ajar. Keributan tidak berlanjut setelah Bangke dibawa keluar oleh temannya. Karan dan Srada sudah di parkiran untuk pulang. Rupanya mereka ditunggu Bangke yang tidak terima dipukul. Bangke membawa puluhan teman-temannya. Melihat terlalu banyak orang, nyali Karan jadi ciut. Dia melangkah mundur dan melepaskan tangan Srada. Padahal Srada dalam bahaya jika ditinggalkan. Ketika Karan lebih memilih mundur, Akash datang maju ke depan. Akash siap pasang badan jika Karan dan Srada berani diganggu. Akash mengambil kabel sengatan listrik untuk menghadapi mereka, sehingga puluhan orang itu tidak berani berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan Akash kali ini benar-benar membuat hati Srada jatuh cinta. Akash jadi lebih layak menjadi suaminya dibanding Karan yang pengecut. Gejolak hati Srada disampaikan kepada ayahnya. Srada juga mengungkapkan jika suaminya yang tepat untuknya adalah Akash. Kepribadian Akash yang memiliki dedikasi tinggi diyakini akan membawa kebahagiaan bagi Srada maupun keluarga. Ayahnya meminta waktu berpikir hingga hari ulang tahun Srada. Perayaan hari ulang tahun Srada tiba. Banyak tamu penting yang datang, termasuk CM atau Ketua Menteri Andhra Pradesh Ashok Gajapati. Media pun hadir meliput. Momentum itu dimanfaatkan Mendagri Nagapa untuk mengumumkan calon suami anaknya. Srada akan dinikahkan dengan pekerjanya Akash. Pengumuman itu tentu saja mengagetkan semua orang, terutama Karan bersama keluarganya. Hal yang lebih mengagetkan lagi, Akash justru menolak pernikahan itu. Dia meminta maaf karena tidak bisa menikahi Srada. Alasannya, Akash sudah mencintai gadis lain. Akash mengaku takut menyebut namanya. Bisa-bisa dia akan dibunuh. Cinta Akash juga masih bertepuk sebelah tangan. Semua orang memberikan dukungan. Ketua Menteri Ashok bahkan berjanji akan menikahkan Akash dengan gadis pilihannya itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Akhirnya, Akash mengungkapkan gadis yang dicintainya. Dia adalah Mira, putri tunggal Ketua Menteri Ashok. Mira yang hadir di tempat itu sama sekali tidak menyangka namanya dibawa-bawa. Peristiwa malam itu menjadi berita utama semua media. Ashok tidak menyangka anak kesayangannya adalah gadis yang dicintai Akash. Orang yang paling marah tentu saja Srada. Sejak awal, sikap Akash menunjukkan ketertarikan pada dirinya. Lalu setelah Srada mau menerima Akash, ternyata hanya di PHP-in aja. Srada benar-benar kecewa. Mira adalah sahabatnya sejak kecil. Srada mengetahui pasti jika Mira tidak mengenal Akash. Selama ini, Mira juga tinggal di Eropa. Akash memang jahat. Akash kejam sekali, tega mempermainkan hati Srada. Setelah diomeli Srada, giliran Mira datang mempertanyakan maksud Akash. Kepada Mira, Akash mengaku berbohong, mencintainya, hanya demi bisa menolak pernikahan dengan Srada. Keberanian dan kecerdasan Akash justru membuat Mira jatuh hati. Mira kemudian bertemu dengan sahabatnya Srada. Mira menyampaikan jika dirinya tidak pernah mengenal Akash. Semua pengakuan Akash adalah dusta. Akash sedang bermain hati. Tapi itulah yang membuat Mira jatuh hati. Mira bersedia menjadi istri Akash. Mira membicarakan keinginan itu kepada ayahnya. Ketua Menteri Ashok tentu saja tidak setuju dengan Mira yang menikah dengan Akash. Ashok bisa saja membunuh Akash. Namun jika itu dilakukan, media pasti akan menyalahkan dirinya atau Menteri Nagapa. Ashok meminta sekretarisnya, Subramaniam, untuk segera mencari tahu semua hal tentang Akash. Orang seperti Akash harus dihabisi dengan cerdik. Tidak butuh waktu lama, identitas Akash sudah dikantongi. Akash adalah sarjana komputer yang asalnya berasal dari desa Atriyapuram. Ayah Akash adalah Jaya Narayana. Wajah Ashok Gajapati langsung tegang melihat foto Jaya Narayana. Padahal Jaya Narayana sudah lama meninggal dunia. Dia tidak datang kepada saya untuk cinta.
sasaran dia sebenarnya adalah saya, ungkap Ashok. Kini, Ashok menyadari dirinya adalah target utama Akash. Ashok tidak boleh tinggal diam. Subramaniam diperintahkan mengundang Akash ke rumah tamu untuk dibunuh. Akash tidak sadar jika identitasnya telah bocor. Dia begitu bahagia mendapat undangan untuk membicarakan pernikahan. Kabar baik itu disampaikan pula ke Mira. Akash datang bertemu Ashok dengan penuh semangat. Tempat itu sudah banyak dijaga petugas. Ada pula penembak jitu yang siap melenyapkan Akash. Ashok menanyakan sendiri identitas dan latar belakang Akash. Dengan jujur, Akash memberitahu semuanya, termasuk tentang ayahnya, Jaya Narayana yang sudah meninggal. Ayah saya dulu pemimpin di masyarakat, tapi obat yang dibuat ayah mengakibatkan banyak masyarakat meninggal. Akhirnya, ayah dibunuh oleh masyarakatnya sendiri, tutur Akash. Jawaban Akash mengejutkan Ashok. Ternyata, Akash tidak mengetahui fakta sebenarnya. Ashok membatalkan niat membunuh Akash. Selanjutnya, mereka membicarakan tentang pernikahan. Akash diminta meninggalkan India. Jika tidak, dia akan dibunuh. Karena Ashok tidak ingin Mira menikah dengan Akash. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Akash akan tetap mencintai Mira apapun yang terjadi. Akash mempersilahkan Ashok jika ingin membunuhnya. Keberanian Akash membuat Ashok emosi. Ashok berjanji akan menyetujui pernikahan jika gagal membunuh Akash dalam waktu 24 jam. Saat itu juga Akash ingin langsung dibunuh, namun dia cerdik sehingga bisa kabur. Mama, see you after 24 hours. Anak buah Ashok mengejar Akash untuk dibunuh. Akash berhasil dikepung. Seorang wartawan bernama Amala Paul datang menyelamatkan Akash dan membawanya kabur. Akash terus dikejar sepanjang hari. Ketika malam sudah tiba, Akash tidak ingin lagi melarikan diri. Dia melawan semua musuh-musuhnya. Akash terlalu tangguh untuk bisa dibunuh. Anak buah Ashok mampu dilumpuhkan. Paginya, Akash datang lagi menemui Ashok. Akash menuntut janji yang telah diucapkan bahwa Ashok akan menyetujui pernikahan. Dalam kondisi tersudut, Ashok tetap saja tidak ingin Mira menikah dengan Akash. Sebagai gantinya, Ashok akan memberikan Akash harta yang banyak asal mau melupakan Mira. Akash menolak tawaran uang, rumah, dan tanah. Semua itu tidak ada artinya tanpa Mira. Tapi ketika Ashok menawarkan uang sebesar 50 miliar rupiah, Akash tidak bisa menolak. Apa gunanya Mira? Saya setuju melepas Mira, ucapnya. Uang sebesar 50 miliar rupiah akhirnya diserahkan kepada Akash. Rupanya pertemuan itu direkam. Ashok menunjukkan kepada Mira bagaimana Akash lebih memilih uang daripada cintanya. Mira merasa sedih dan marah kepada Akash. Mira mengajak Srada untuk melabrak Akash ke rumahnya. Akash yang sedang bersama keluarganya langsung mendapatkan caci maki dan sumpah serapah. Hebatnya permainanmu, kamu tinggalkan Srada demi saya, lalu kamu tinggalkan saya demi uang. Bagaimana dengan keluargamu nanti, ujar Mira. Mira terus saja mengoceh. Srada juga tidak ketinggalan. Sifat Akash dinilai tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Itulah mengapa nasib ayahnya mati dibunuh masyarakat. Akash marah karena ayahnya dibicarakan buruk. Akash akan membunuh siapapun yang berbicara buruk tentang ayahnya. Akash kemudian menceritakan masa lalunya saat masih kecil di desa Atriyapuram. Ayah Akash, Jaya Narayana, seperti Tuhan yang menjaga masyarakatnya. Obat buatan Jaya Narayana mampu menyembuhkan banyak penyakit. Jaya Narayana sangat dihormati masyarakat. Semua kebaikan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengambil keuntungan apapun. Melihat Jaya Narayana yang diagungkan masyarakat, seorang ketua partai politik datang. Jaya Narayana diajak ikut pemilihan umum sehingga bisa melakukan pengabdian lebih banyak lagi. Demi untuk mengabdi, Jaya Narayana setuju ikut pemilihan. Saat itu Ashok Gajapati juga ingin ikut pemilihan. Dia merasa tersaingi dengan keberadaan Jaya Narayana.
namun Asok pura-pura baik dan mendukung Jaya Narayana. Pada hari pencalonan, tiba-tiba masyarakat mengamuk. Obat yang dibuat Jaya Narayana telah membunuh ratusan orang, belum lagi yang menderita lumpuh dan otaknya rusak. Berita di televisi menyebut Jaya Narayana telah bersekongkol dengan perusahaan farmasi demi uang. Jaya Narayana yang selama ini dianggap seperti Tuhan, dalam waktu singkat diperlakukan seperti setan. Ribuan masyarakat ingin membunuh Jaya Narayana. Saat itu, Asok kembali pura-pura menyelamatkan Jaya Narayana. Tapi diam-diam, Asok menusuk Jaya hingga meninggal dunia. Saya ingin merusak nama Anda sebelum membunuh Anda, ucap Asok puas. Sejak kematian Jaya, Akas bersama semua keluarganya pindah ke desa Kesavaram. Akas mengetahui fakta penting tentang kematian ayahnya. Saat pergi ke rumah Aksa untuk lamaran pernikahan, paman Aksa adalah dokter yang telah mengkhianati ayahnya. Dokter itu sudah stroke, namun masih bisa bicara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akas mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Asok Gajapati. Orang yang saat ini menjadi ketua menteri telah membunuh ayahnya dan banyak orang demi jabatan. Penjelasan Akas membuat Mira dan Srada sedih. Terkait dengan uang yang diambil oleh Akas akan digunakan kembali untuk membangun kembali desa Atriyapuram. Mira dan Srada kini jadi makin cinta kepada Akas. Mira sangat kecewa setelah mengetahui kebusukan ayahnya. Mira merasa malu memiliki ayah yang tega membunuh banyak orang demi jabatan. Tindakan Akas untuk menghancurkan ayahnya sudah tepat. Besoknya, Asok seperti biasa melaksanakan upacara. Namun saat akan mengibarkan bendera kebangsaan, Asok dicegat. Karena baru saja Asok telah dipecat dan bukan ketua menteri lagi. Serasa tidak percaya, Asok pergi untuk menemui gubernur. Lagi-lagi, Asok dihentikan di tengah jalan. Semua pasukan pengawalnya ditarik. Gubernur juga tidak bersedia bertemu. Asok benar-benar frustasi. Dia berdiri di tengah jalan bersama sekretaris dan supirnya saja. Saat itulah Akas datang mengolok-olok. Ternyata semua yang terjadi adalah pekerjaan Akas. Uang dari Asok digunakan untuk menghancurkan Asok. Dua menteri yang menjadi koleganya Nagapa dan Samba juga dipecat. Media memberitakan Asok Gajapati telah dipecat karena menerima uang suap sebesar 30 miliar rupiah. Masyarakat juga marah kepada Asok. Setelah mengetahui dia dalam kasus obat 15 tahun yang lalu, bagaimana Akas bisa melakukan semuanya? Akas menyuap orang kepercayaan Asok, Subramaniam. Rekaman video Asok menerima uang suap diambil oleh Subramaniam secara diam-diam. Bukti itu kemudian dibawa ke ketua partai. Akas lebih cerdas dibandingkan Asok. Setelah Asok hancur, Akas mengajak ibunya kembali ke desa Atriyapuram. Namun Asok bersama banyak preman sudah mempersiapkan balas dendam. Orang seperti Asok memang harus benar-benar dimusnahkan. Akas mengajar dan membunuh semua anak buah Asok. Dengan tubuh Asok dilempar ke masyarakat, Akas membiarkan masyarakat yang memberi hukuman. Lalu, bagaimana dengan nasib Mira dan Srada? Akas akan menikahi Mira. Lalu tiba-tiba Srada datang ingin diperistri juga. Dan film pun berakhir.